Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita belajar bersamanya ya. Mulai dari contoh 33 kita ngelanjutinnya. Agak ke bawah kali Mas ya, biar kelihatan tulisan. Nah, contoh 33 ya. Ini melanjutin yang kemarin ya mengenai variabel random ya. Jadi mengetahui X dan Y-nya ya. Jadi contoh pada contoh 3.3 eksperimen melempar sebuah mata uang N kali S terdiri dari barisan beranggota N dari M dan B. MI adalah peristiwa mendapat sisi M pada lemparan ke I atau himpunan barisan dalam S, koordinat ke I-nya M. Didefinisikan variabel random XI yaitu XI dalam kurung S sama dengan 1 apabila koordinat ke I dan S-nya adalah M dan sama dengan 0 bila koordinat ke I dan S adalah B. Bila Anda memikirkan S sebagai hasil lemparan mata uang N kali, maka XIS adalah atau XI dalam kurung S adalah banyaknya sisi M pada lemparan ke I bila hasil eksperimen S. Jadi maksudnya di sini dijelaskan nggak ya? Agak ke bawah lagi deh Mas. Di sini keterangannya dulu ya, nanti ada penjelasannya pada contoh yang berikutnya. Yaitu sigma dengan sampai N batas N dari XI dalam kurung S banyaknya sisi M dalam S atau banyaknya sisi M dalam N kali lemparan dalam N kali lemparan. Y dalam kurung S adalah sigma dari XI dalam kurung S yaitu sama dengan banyaknya sisi M dalam S. Seringkali ditulis Y sama dengan sigma XI, kemudian XI adalah banyaknya sisi M pada lemparan ke I, dan Y sama dengan banyaknya sisi M pada N kali lemparan. X1 adalah 0,1 dan Y adalah 0,1,2, N. Nah ini bagaimana nanti penjelasannya? Kita kasih contoh lagi yang dari contoh dadu dulu ya, seperti contoh 3.4 nih. Nanti baru saya terangin yang di atas tadi contoh 33. Secara gamblangnya ya, ini mengikuti bentuk yang ini dulu nih. Sebagai contoh, sebuah dadu dilempar sebanyak 2 kali. XI atau dalam kurung S sama dengan hasil lemparan ke I pada S. I sama dengan 1,2. Jadi kalau pelemparannya 2 kali berarti I-nya sama dengan 1,2. Kemudian XI dalam kurung S atau XI adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi XI ini adalah, kita jadi harus bisa mengetahui dulu ya mana XI-nya itu.
Jadi kalau dalam sebuah dadu dilempar 2 kali, maka ibarat kata pelemparan pertama berarti kan X1 ya, anggap aja gitu. Pelemparan pertama X1, kalau ini sebuah dadu lempar, dan X2-nya adalah lemparan yang kedua ya, gitu kan. Jadi kita harus mengetahui nih X ini yang mana nih gitu. Untuk X ini berarti kan X1 atau X2-nya atau X3-nya. Tapi kalau kita melihat dari seperti contoh pada pelemparan dadu ini lempar 2 kali, berarti lempar sebanyak 2 kali berarti hanya ada X1 dan X2. Di mana masing-masing X1-nya adalah berisikan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan anggota X2-nya pun sama ya. Artinya pelemparan kedua akan juga mempunyai kemungkinan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, Y ini adalah seperti contoh rumus contoh di atas sebelumnya adalah sigma dari XI. Jadi karena pelemparan dadu 2 kali maka N-nya sigmanya adalah N-nya 2 ya. Di atasnya itu. Jadi XI adalah sama dengan penjumlahan antara X1 ditambah X2 ya. Jadi XI ini adalah deret dari X1, X2 gitu. X3. Nah, karena ini sampai N-nya 2 berarti X1 dan X2 saja, berarti dia penjumlahan sigma dari atau penjumlahan dari X1 dan X2. Dan Y ini adalah di mana sigma XI adalah sama dengan X1 tambah X2 adalah sama dengan juga dengan total hasil lemparan ke 1 dan ke 2. Jadi yang dimaksud di Y ini misalnya contohnya adalah Y itu adalah total hasil lemparan atau jumlahnya ya, maksudnya gitu. Total jumlah lemparan pertama dijumlah dengan lemparan kedua. Jadi Y sama dengan kemungkinan adalah 2, 3. Ini totalnya ya, maksudnya totalnya adalah kemungkinan adalah Y ini sama dengan hasil penjumlahannya adalah 2, 3, 4 sampai 12. Nah, bagaimana jelasnya? Ini seperti kita lihat pada gambar tabel ya. Itu seperti 1,1 itu berarti pelemparan pertama 1, hasil lemparan keduanya adalah 1 misalnya. Nah, kalau 2,1 berarti hasil lemparan pertamanya 2 dan hasil lemparan keduanya adalah 1 ya, mata dadu 1. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa bilang misalnya X1 XI, X1, X2 misalnya kita seperti kita udah pernah pelajari ya gitu. Berarti X1, X2 ya. Ini kemungkinan probabilitas yang akan terjadi dari 2 kali pelemparan sebuah dadu ya. Nah, misalnya nih Y, kenapa Y sama dengan 2 gitu, ada Y sama dengan 2 ya, misalnya kalau diandai kata misalnya ini kan karena X1 ditambah X2 ya. Misalnya nih kalau 1,1, nah itu kan hanya ada 1 ya. Hasil jumlah lemparannya misalnya. Nah, X1 ditambah X2 berarti di sini karena X1-nya ada 1, X2-nya juga 1, maka X1 tambah X2-nya adalah sama dengan 1 ditambah 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. Jadi ini termasuk yang Y sama dengan 2. Kemudian Y yang sama dengan 3 adalah saat misalnya X1 tambah X2-nya baik itu misalnya pada saat yang jumlahnya 3 ya, totalnya 3 adalah
Misalnya kita mengatakan ini ada 1 dan 2, ini kan kalau dijumlah, misalnya X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2, berarti 1 ditambah 2 kan 3, atau lemparan pertamanya 1, lemparan keduanya menghasilkan mata dadu 2, berarti penjumlahan antara lemparan pertama dan keduanya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3, atau X1 sama tambah X2-nya sama 3. Nah, apabila saat misalnya X1-nya 2 dan X2-nya juga 1 misalnya, ini juga sama ya, berarti Y-nya sama dengan 3 juga ya. Jadi Y sama dengan 1,2 itu juga sama dengan 2,1 ya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa juga misalnya untuk lebih jelasnya, misalnya itu dari tadi kita bicara mengenai XISS itu apa ya kan gitu ya. S itu adalah seperti sampel yang keluar gitu. Misalnya nih, kalau saya terjemahkan misalnya XI dalam kurung S itu berarti misalnya XI dari misalnya apa nih, misalnya sampelnya apa ya, 1 ya misalnya. 1 gitu. Oh, SI sih ya. Ini XI. XI dari 1 itu kan, makanya XI adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti bisa XI 1, bisa XI 2, bisa XI 3. Nah, gitu ya. Nah, XI-nya itu sendiri adalah X1 dan X2 karena ada 2 pelemparan ya. Jadi nanti bisa X1 1 ditambah X2 1 gitu ya, bisa gitu. S itu jadi sampel yang keluar dari sebuah mata dadu. S itu. Jadi bisa agak sedikit pahami, jadi S itu seperti itu ya. Jadi sampel yang keluar dari sebuah mata dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan makanya di sini bisa digambarkan XI atau XI dalam kurung S atau XI adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya XI dalam kurung S atau XI ya gitu mas, bukan X1 itu XI. Jadi sama ya maksudnya gitu. Jadi S ini pun juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebenarnya gitu. Nah, kita lanjutkan lagi, sedikit menjelaskan saja. Nah, jadi pas ya ini seperti penjabaran ada ya. Misalnya Y sama dengan 2 berarti itu X1-nya 1, X2-nya 1 ya. Jadi 1 tambah 1 jadi sigma XI-nya adalah X1 tambah X2 jadi 1 tambah 1 ya, 2. Nah, contoh misalnya yang di sininya Y sama dengan 3 berarti kemungkinannya adalah baik saat X1 dijumlah dengan X2-nya adalah sama-sama dengan jumlahnya adalah nanti 3. Jadi bisa seperti tadi X1-nya bisa 1, X2-nya bisa 2, atau X1-nya bisa 2, atau bisa jadi kemungkinan X2-nya itu 1. Sehingga jumlahnya sama-sama dengan jumlahnya sama dengan 3 ya, sama-sama. Y4 juga begitu. Y sama dengan 4 adalah 31, kemungkinannya 22,
lemparan pertama dan keduanya 1 dan 3. Nah, seperti juga ada rekan kita kemarin menanyakan ini untuk S-nya apa nih ya, kalau misalnya pada pelemparan dadu atau mata uang itu karena saling asing, jadi aslinya saling asing, jadi begini, jadi antara yang kemungkinan yang X1 dan X2-nya itu bebas, mereka saling bebas ya, terserah mereka mau yang keluar yang pertama yang mana, yang keluar yang kedua dari anggota mereka yang mana, terserah gitu. Jadi tidak ada ikatan mereka gitu, saling lepas. Makanya dalam kategori seperti itu semestanya berarti adalah misalnya kalau pelemparan 2 kali berarti misalnya 6 pangkat N ya, ini karena mata dadu ada 6 semesta. Jadi caranya semestanya begitu, karena kalau saling asing adalah 6 pangkat dari NN ini adalah misalnya kayak pelemparan atau banyaknya pelemparan atau banyaknya eksperimen ya. Karena berhubung di sini banyak eksperimen adalah 2 kali pelemparan, jadi 6 kuadrat sama dengan 36 untuk semestanya. Untuk seluruh kemungkinannya. Ya ini bisa dilihat juga pada tabel, semuanya berjumlah ada 36 kemungkinan ya. Di sini 6 kali 6 kan ada 36 semua tuh. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya di bawahnya. Di bawahnya bisa lagi. Oh ya, kelebihan. Pop. Nah, sampai sini menjelaskan tabel ini. Nah, ini kemungkinan ya, misalnya tadi penjumlahan antara X1 X2-nya adalah 2. Jadi Y-nya bisa 2, bisa 3 sampai Y-nya sama dengan 12, yaitu antara Y sama dengan 12 ini apa kira-kira? Itu saat X1-nya bisa 6 dan 6. Ya kan? Nah, 6 tambah 6 kan jumlahnya 12. Jadi X1 tambah X2-nya itu adalah saat XI adalah X1-nya adalah 6, X2-nya sama dengan 6. Artinya mata dadu yang peluang pertama, yang lemparan pertamanya 6 dan lemparan keduanya 6. Nah, yang 11 misalnya itu bisa banyak ya, misalnya pelemparan pertamanya 6, pelemparan keduanya 5, kemudian sebaliknya pelemparan pertamanya 5, pelemparan keduanya 6, atau misalnya sudah ya, cuman itu doang kemungkinan ya untuk 11, jumlah 11. Berarti ada 2 kemungkinan kan, 65 dan 56. Jadi seluruhnya adalah 2/36 untuk peluang Y sama dengan 11. Nah, seperti ini peluang 10, Y-nya sama dengan 10 itu kan kemungkinannya 5 tambah 5, kemudian 6 tambah 4, ya kan? Atau mata peluang yang pertamanya, lemparan pertamanya 4, yang keduanya 6. Jadi 55, 64 sama 46 ada 3 ya. Jadi hasilnya adalah 3/36 untuk peluang Y sama dengan 10, seperti itu ya. Nah, sama ini yang tadi yang awal itu jumlah Y-nya sama dengan 2, itu hanya kemungkinan pada mata dadu peluang pertamanya 1 dan keduanya juga 1. Jadi hanya 1 ya, yaitu 1,1 kemungkinannya. Jadi 1 tambah 1 2. Jadi hanya 1 kemungkinan, jadi 1/36 semuanya untuk peluang Y sama dengan 2. Nah, apabila kita jumlahkan seluruh peluang, itu yang dari tabel yang sebelumnya, masing-masing kan berjumlah setiap peluang itu, baik kemungkinan yang pertama yang kedua itu jumlahnya kan ada 36, berarti masing-masing punya 1/36. Nah, karena ada 36 peluang, maka dijumlahkan semuanya 1/36 tambah 1/36 sampai 36 kali ya. Itu jumlah dengan 1. Atau 36/36 kalau dijumlah semuanya. Karena masing-masing misalnya
Ini 1,1 adalah 1/36. 21 sama 12, jadi 1/6 tambah 1/6 jadi 2/6. Ya kan? Nah ini kalau dijumlah semua adalah yang PY-nya ini jadi 36/36 pastinya. Karena yang dari tabelnya juga udah kelihatan ada 36 kemungkinan. Masing-masing berharga 1/36. Oke, nanti kalau masih ada yang belum jelas nanti kita boleh ditanyakan lagi. Kemudian itu PS ya, sudah ya tadi. PS itu adalah peluang seluruhnya, itu jumlahnya adalah 1. Misalnya nih ada contoh, agak ke atas sedikit lagi mas, di bawahnya tadi. Ya. Nah ini ada contoh A sama dengan peristiwa total kedua lemparan melebihi misalnya 9. Ya. Kita bisa lihat dari tabel yang di atas. Mungkin yang punya modul boleh dibuka modulnya supaya lebih enak. Jadi kalau ada pertanyaan, ada pernyataan misalnya peristiwa total kedua lemparan misalnya melebihi 9, itu bagaimana sih? Ya itu tadi ya. Berarti ya lebih dari 9 adalah ya sama dengan 10, 11, 12 misalnya. Di situ sudah jelas dijelaskan ya. Berarti kalau peluang melebihi 9 berarti Y lebih besar daripada 9. Yaitu yang lebih besar dari 9 adalah 10, 11. Y sama dengan 10, 11, 12. Artinya berarti PA tersebut adalah P dari Y sama dengan 10, Y sama dengan 11, dan Y sama dengan 12. Seperti itu ya konsepnya. Dan itu sama dengan juga dengan PY sama dengan 10 ditambah PY sama dengan 11. Saya mengucapkan gampangnya gitu aja ya. Ditambah PY sama dengan 12. Jadi bisa kita lihat tadi ini di tabel di atas, bisa dilihat lagi. PY sama dengan 10-nya tadi berapa? Di atas kan ada 3/36. Ya. 3/36. PY sama dengan 11 adalah 2/36 ditambah jadi tambah lagi PY sama dengan 12 di jumlah jadi ada 6/36. Artinya sama dengan 1/6. Nah kita lihat lagi jawabannya tadi di bawahnya. Benar ya? 6/36 atau sama dengan 1/36. Jadi konsepnya begitu. Ini contoh-contoh peristiwanya ya. Ini dasar banget untuk langkah-langkah selanjutnya nanti. Kalau ada misalnya PB itu peristiwa total kedua lemparan tidak melebihi dari 5 misalnya. Berarti peluang B adalah di mana peluang Y-nya lebih kecil dari 5 karena tidak melebihi 5 ya. Artinya tidak melebihi 5 itu kan berarti kalau dalam garis bilangan kita gambarkan konsep gampangnya. Kalau kita gambar bilangan misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. B total kedua lemparan tidak melebihi 5. Berarti tidak melebihi 5 artinya mulai dari 5 sama dengan 5 ya. Sampai sama dengan 5 berarti kan mulai dari P. Nah ini karena tadi mata dadu mulainya dari P sama dengan 2 ya. Gitu. Berarti bukan dari P sama dengan 0. Makanya nanti kita harus juga jelas ini. Y yang dimaksud itu mulai dari mana? Nanti lain kita bicara peluang, lain lagi Y-nya ya. Nah karena ini Y paling kecilnya tadi adalah 2, yaitu adalah penjumlahan 1 dan 1. Nah ini berarti dari
sebenarnya dari 2 ini ya, dari 2 sampai 5 berarti sampai sama dengan 5, karena tidak lebih dari 5 berarti kalau dalam bilangan tuh berarti mulai dari 2 lebih kecil sama dengan Y-nya, anggap aja gitu ya. Lebih kecil sama dengan 5. Maka di situ adalah PY kurang sama dengan 5 itu mulai dari PY sama dengan 2. Jadi maksudnya kurang dari sama dengan 5 ya. Karena tidak melebihi dari 5 berarti mulai dari lebih kecil sama dengan 5, dan peluang terkecilnya itu adalah tergantung nanti peluang terkecilnya berapa. Kalau sampai 0 ya berarti mulai dari lebih besar sama dengan dari 0 ya. Tapi kan berhubung peluang terkecilnya 2, berarti kalau lebih kecil dari sama dengan 5-nya mulai dari 2 sampai sama dengan 5. Nah, PY-nya 2-nya ditambah PY 3 berarti kan gitu. Jadi PY 2, PY sama dengan 2 ditambah PY sama dengan 3 ditambah PY sama dengan 4 sampai PY sama dengan 5. Tambah semua. Jadi bisa dilihat tadi PY sama dengan 2-nya berapa ya kan, dijumlah dengan PY sama dengan 3, totalnya dijumlah adalah 10/36. Gitu ya kira-kira. Nah, ini lagi-lagi peristiwa C misalnya. C adalah, nah PY-nya berapa sama dengan berapa itu bisa lihat tabel lagi. Nah, ya nanti jumlahkan sendiri bisa. Nah kalau PY-nya lebih besar sama dengan 3 berarti kan ini tadi misalnya mulai dari 2 gitu ya, ada sampai 12 nih mungkin ya, sampai 12. Dari 2 sampai 12 Y-nya ya tadi ya. PY sama dengan 2 sampai PY sama dengan 12. Nah kalau mulai dari lebih besar dari sama dengan 3, artinya tidak kurang dari 3, berarti kan nggak lebih kecil dari 3 ya. Artinya tidak lebih kecil, artinya misalnya Y-nya tuh tidak lebih kecil dari 3 gitu ya. Berarti mulainya dari sama dengan 3 ke atas ya. Nah, mentoknya di mana di atasnya? Di Y sama dengan 12. Jadi ada batasnya ya. Ada batasnya Y itu sama dengan sampai 12. Jadi harus kita tahu batas ke bawahnya sampai berapa, batas atasnya sampai berapa. Nah, apabila dia lebih besar sama dengan 3 berarti mulai dari sama dengan 3 sini ya. Kan tidak kurang dari 3 berarti lebih besar sama dengan 3. Ini kan artinya kalau disama dengan ini Y lebih tidak kurang dari 3 berarti sama dengan Y lebih besar sama dengan 3 kan gitu ya. Mulai dari sini lebih besar dengan 3. Jadi nggak kurang dari sebelah sini, maksudnya nggak kurang dari situ. Artinya tidak kurang dari yang ke sini ya. Berarti mulai dari 3 startnya sama dengan 3 sampai sama dengan 12 karena lebih dari 3 saja pernyataan. Berarti sampai sama dengan 12 yaitu berarti total antara P sama dengan 3 ditambah PY sama dengan 4 ditambah PY sama dengan 5 ditambah PY sama dengan 6. Cuman kalau gitu-gitunya kan capek ya. Mulai dari PY sama dengan 3 ditambah PY sama dengan 4 tambah PY sama dengan 5 sampai PY sama dengan 12 jumlah kan capek. Tapi boleh juga pakai cara itu, nggak salah juga. Tapi kalau mau cara lebih efektifnya kita lihat dari tabel aja contohnya tadi. Cara ngitungnya biar nggak capek. Coba yang tabelnya tadi Mas, balik ke atas. Biar nggak capek ya. Itu kan PY lebih besar sama dengan 3 kan mulai dari sini nih. Nah dari sini apabila dijumlahkan, kalau misalnya tadi seluruhnya dari sini kalau dijumlahkan sama dengan 36/36 ya kan. 36/36. Dijumlahkan semua hasilnya. Nah, kalau kita hanya mencari
penjumlahan yang antara 3 Y sama dengan 3 sampai Y sama dengan 12, makanya kita nggak usah jumlahin ini semua ya, capek. Kan jumlah total udah ketahuan tadi sama dengan 1. Nah, dikurangin aja ya. Karena dia PY sama dengan 2 berarti kan nggak termasuk karena mulainya dari sini. Jadi 1 dikurang PY sama dengan 2 artinya 36 dikurang 1 ya. 36/36 atau 1 dikurang 1 min 1/36 berarti sama dengan 36/36 dikurang 1/36 sama dengan 35/36. Jadi 1 dikurang PY 2 aja ya, nggak dihitung berarti kan gitu. Berarti dikurang dengan PY 2-nya adalah 1/36. Nah, sehingga ini kan 36/36 jadi 35/36. Oke, cara mudah ngitungnya gitu. Jadi ya boleh sih dijumlah semua gitu. Cuman kalau banyak kan capek juga ngitung segini banyaknya ya semuanya. P sama dengan 1, P dengan 2. Takutnya malah salah ngitung. Coba lagi deh Mas, lanjutin. Sampai P sama berapa tadi? Nah, ini C peristiwa kalau 3 tadi ya. Jadi P1 dikurang P C. Nah, C absen ini tadi udah P sama dengan 2. Nah, jadi apa, nah yang selanjutnya ya, kita tadi udah benar hasilnya 36. Jadi apabila komplement suatu peristiwa, dalam hal ini C, lebih mudah dicari, maka probabilitas peristiwa dihitung dari 1 dikurangi probabilitas komplement peristiwa tersebut. Oke, sudah dijelaskan tadi. Nah, kita contoh 3.5 aja. Langsung contoh 35. Nah, ini apabila misalnya nih S-nya adalah atau semestanya adalah himpunan pasangan bilangan yang menunjukkan tekanan bilangan yang menunjukkan tekanan dan temperatur suatu objek. Pasangannya misalnya X adalah S-nya itu berarti X, Y ya. Ini sama dengan jadi X dalam kurung X, Y. Jadi kalau ada ini maksud contoh soal seperti ini, jadi kira-kira gambarnya seperti X, Y sama dengan X-nya dan Y X, Y juga adalah satu tapi sama dengan Y-nya. Yang disebut variabel koordinat. X besar adalah variabel random tekanannya dan Y adalah variabel random temperaturnya gitu. Nah, bagaimana nanti itu sama aja tadi ya, X-nya berapa sama dengan berapa, Y-nya sama dengan berapa. Yang jelas Y-nya adalah berarti kemungkinan pasangan-pasangan tersebut ada berapa ya gitu nanti peluangnya. Misalnya kalau seluruh peluangnya X, Y-nya dari X, X-nya misalnya dari X besar, X-nya ini misalnya ada X-nya nih berarti kan gitu. Ada berapa gitu kan, ada berapa model X-. Nah, itu Y-nya berarti kan sigmanya ya, jumlahnya sama persis. Atau ya kira-kira seperti itu. Nah, ini juga bisa ditunjukin lagi, ini lebih jelas nih ya di sini ya, di bawah. S, Y ini koordinat juga sama nih, lebih jelas nih.
menunjukkan besarnya kecepatan ke utara dan besarnya kecepatan ke timur X, Y. Jadi ada dua arah ya, kecepatan ke utara dan ke timur. Kita anggap begini koordinatnya. Jadi misalnya koordinat X pasti kan ke timur ya, anggap aja gitu, nih ke utaranya. Nah ini berarti kita kalau ini bicaranya mengenai vektor ya, vektor ke sini ya. V-nya. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa, Sx, Y-nya adalah X kuadrat plus Y kuadratnya. Misalnya nih, anggap aja di sini X-nya, anggap aja X, Y-nya 1,2 ya misalnya. Anggap aja misalnya X-nya X-nya 1,2 ya. Maka nanti S-nya atau S besarnya ini adalah S1,2 adalah 1 kuadrat karena X-nya 1 ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar dari 5 ya. Seperti itu. Jadi tergantung X-nya nanti berapa. Jadi randomnya gitu ya. Ada dua arah di mana nanti dari variabel random X dan Y-nya ini adalah menentukan kalau bentuk akar begini kan biasanya vektor atau sisi miringnya. Misalnya X-nya 1 di sini, X-nya 2 di sini kan berarti sisi miringnya adalah 1 kuadrat ditambah 2, akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Seperti itu. Jadi misalnya kalau untuk dua variabel random ya kita pakai X, Y-nya, X-nya apa, Y-nya apa. Yang penting harus tahu di situ aja sih kuncinya. Nah berarti ini yang penjelasan contoh 3.5 pun juga begitu ya gitu. Berarti Y-nya itu bisa kebalikannya ya gitu kan ibaratnya. X-nya pun juga begitu. Bisa kebalikan dari X, misalnya gini. Misalnya nih, kalau yang contoh 3.5 tadi ya. Berarti bukan jumlah ya, bukan sigma berarti. Dan ini kita harus tahu variabel randomnya apa aja. Misalnya gini. X besar nih, X besarnya. Ini misalnya. Yang sama dengan X adalah temperatur dari di mana X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ini adalah X-nya ya. Gitu. Ini X kecil, Y kecil 1,2 misalnya. Sama dengan tumbuk-tumbukan begini. Jadi. X 1,2. Nah itu sama dengan X kecil, berarti X kecil yang ini kan. Berarti sama dengan 1. Gitu ya. Sama dengan yang ininya. Nah X nanti 2,1 pun misalnya gitu. Dimana X adalah variabel tekanannya 2, kemudian Y-nya adalah random temperaturnya 1, berarti sama dengan kalau untuk X-nya adalah 2, sama dengan 2. Jadi X21 sama dengan 2. Begitupun yang Y ya. Misalnya Y 2,1. Berarti untuk Y itu kan variabel random temperatur maksudnya. Y besar nih. Y besar, sorry. Y besar temperaturnya berarti
adalah Y, yang sama dengan Y. Y-nya berapa berarti 1. Untuk Y sama dengan 1 adalah temperatur dari 2,1, koordinat 2,1. Seperti itu ya kira-kira. Jadi X kecilnya ini bukan variabel random ya, tapi yang dimasuk dalam variabel random tekanan itu yang X besarnya ya. Yang Y besarnya adalah, jadi harus dibedakan nih mana yang X besar, Y besar, Y kecil, Y kecil, kita harus tahu nih karena berbeda arti ya. Nah, kalau ngambil Y-nya ini berarti sama dengan Y yang di sininya. Ini pun sama ya, X yang di sini berarti X punya yang kecil juga. Sama dengan nilainya itu nanti. Tapi kalau untuk X yang besar depan Y yang besarnya itu berarti dia menandakan X besar untuk variabel random tekanannya, Y besar adalah untuk variabel random temperaturnya. Nah, kita lanjut ke contoh yang langsung ke contoh 3.8 aja ya. Contoh 3.8. Jadi kalau ada yang kurang paham boleh di ini lagi. Sebenarnya modelnya hampir sama. Yang penting kita tahu nih untuk X variabelnya yang besar yang mana gitu. Tinggal masukin aja. Nah, ini kalau untuk misalnya ini seperti continue ya, untuk namanya untuk variabel random yang continue ya. Jadi FT adalah besaran arus listrik pada waktu antara interval, karena kita bicara ini kalau ini berarti interval nih. Interval antara sama dengan 0, jadi maksudnya kalau diterjemahkan itu sama dengan 0 kecil dari T-nya ya, kecil dari 2. Berarti rata-rata arus XF adalah rata-rata ya, rata-rata berarti dibagi 2 dari integral FT dengan batas bawahnya 0 sampai dengan 2. Oke, selanjutnya contoh 3.9. Ini sebuah kotak berisi 10 bola merah dan 15 bola putih. Dari kotak tersebut diambil 5 bola tanpa pengembalian. Di mana X adalah, ini maksudnya variabel X-nya adalah menjelaskan tentang banyaknya bola merah yang terambil. Nah, untuk kemungkinan X atau banyak bola merah terambil ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini maksudnya apa ya? Ya, saya ngulangin aja, mungkin udah dia tahu. Jadi 0 itu misalnya saat tidak ada bola merah yang terambil ya gitu. Jadi 0. Nah, kalau satunya berarti 1 bola merah yang terambil, berarti itu X-nya dari 0 sampai 5. Jadi misalnya PX sama dengan 2 seperti itu ya. Nah, itu kan bola merahnya ada 10, dari jumlahnya 10. Kemudian PX sama dengan 2 berarti yang terambil bola merahnya adalah, karena ini tadi X adalah banyaknya bola merah terambil, berarti yang terambil adalah sama dengan 2. Berarti pakai kombinasi 10 kombinasi 2 dan 15 kombinasi 3 dibagi dengan jumlah seluruh bolanya adalah 25, kombinasi jumlah seluruhnya adalah 25 kombinasi 5 ya, karena 5 yang diambil. Nah, begitupun berarti kan kalau PX-nya nanti sama dengan 3 misalnya, berarti nanti kombinasinya 10, ininya 3,
kemudian 15, berarti dikurangin jadi 2 per tetap 25 per kombinasi 5 gitu ya. Itu PX sama dengan 3-nya berarti nanti gitu. Nah, Y-nya itu adalah 5 dikurang X. Nah, 5 dikurang X, nah X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, misalnya 5 kurang 5 dan 0. Dan terakhir misalnya 5 kurang 0 adalah X-nya 0 misalnya. Dari sini ya misalnya X. Dari sini ya misalnya saat X-nya 5 misalnya, berarti 5 kurang 5, 5 dikurang X sama dengan 0. Nah, terus saat X-nya 0 misalnya, berarti P5 dikurang 0 sama dengan 5. Jadi kemungkinannya Y-nya adalah 5 kurang X adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dikurangi dari X ini ya. Nah, nanti Y itu sebenarnya sama dengan apa kira-kira kalau begitu? Y itu sama dengan di sini ya berarti. Jadi berarti PX2 ini sama dengan bukan PX2 ya. Ini X-nya nih. Jadi kalau ini kita ngambil gini 10 X-nya gitu ya. Ini 15 Y-nya. Nah, ini kalau X sama dengan 2, berarti ini sama dengan 3-nya. Berarti kemungkinan peluang karena X sama dengan 2 itu berarti Y-nya adalah di situ 3. Kan kalau 5 dikurang 2 kan berarti kan 3. Berarti ini Y-nya ya, Y sama dengan 3. Ini X sama dengan 2. Nah, ini adalah peluang PX sama dengan 2. Berarti kalau sama dengan itu berarti PX sama dengan 2, berarti PX besar nih maksudnya. PX besar sama 2. Itu sama dengan P atau peluang dari probabilitas Y sama dengan 3 ya. Itu sama nilainya dengan ini. Karena 5 dikurang 3 kan. Maaf, 5 dikurang 2 kan 3 juga. Jadi peluang Y sama dengan 3. Sama ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bawahnya nih. Nah, sekarang apabila contoh 310, apabila contoh 8 dia ambil 12 bola tanpa pengembalian, sama ya. Tanpa pengembalian berarti pakai rumus yang tadi sama. X banyaknya bola merah yang terambil. Nah, cuman X-nya ini 0 sampai 10 ya. Berarti yang terambilnya bola merah dari 0 sampai 10 ya. Sedangkan yang bola diambil kan 12. Jadi bagaimana nih? Tapi tetap berarti kemungkinannya misalnya gini. Berarti nanti saat misalnya nih sekarang diambil 12 bola ya. Misalnya. Berarti rumusnya kan kalau tadi kan misalnya P12-nya bagaimana? PX 12-nya. PX sama dengan 12. Itu kan berarti nggak mungkin ya. Ini 10, ini 12 kan nggak mungkin. Gitu. Karena paling banyak sama 10 berarti karena nilai harga X kan ini tadi berarti cuma sampai 10. Berarti ini kemungkinan juga tetap sampai, berarti PX sama dengan 12 itu tidak ada ya gitu berarti. Karena nggak mungkin ini 12 gitu. Nggak bisa.
Jadi ini sama dengan peluang X sama dengan 11 pun juga tidak ada ya. Jadi P X sama dengan 11 pun nanti tidak ada dalam proses pengambilan 12 bola gitu. Bola. Ya paling bawahnya doang bisa, misalnya tadi misalnya P X sama dengan 10 misalnya, itu paling bisanya kombinasi 10 ya, kemudian kali dengan kombinasi tadi punya putih berapa, 15 ya, 15 berarti ini 0 Y nya dari jumlahnya 25 diambil 12 bola gitu. Kalau ini 10 sih, diambil 12 bola berarti ini 2 ya gitu. Berarti di sini terambilnya 2 dari bola. Itu maksudnya. Jadi nggak mungkin PX sama dengan 11 itu nggak ada ya. Karena kita pengambilannya misalnya 12 bola dari 25 bola. Jadi bawahnya juga jadi ganti gini aja. Kombinasi 25 dari 12. Maaf, 25 kombinasi 12 maksudnya. N-nya 25. Nah, terus udah kemungkinan yang terjadi. Nah, kalau contoh 3.11 jarak nih misalnya, jarak. Jadi X adalah jarak yang ditempuh. Jadi misalnya di contoh 3.11 adalah misalkan kemampuan seseorang berjalan dalam satu hari tidak melebihi dari 100 km. Dalam satu hari, seseorang berjalan dari kota A ke arah timur, berhenti setelah tidak bisa lagi meneruskan perjalanan. Jadi kejadian A adalah suatu X di mana X dengan interval 0 sampai 100. Nah, kalau interval yang model begini pun nanti peluangnya adalah kontinu ya tetap ya. Peluangnya tetap kontinu. Jadi pakai integral ya. Integral dari misalnya integral dari peluangnya nanti. Berarti X dari XF XA ya. X dari F-nya nanti berarti F-nya sama dengan integral dari 0 sampai 100 ya, dari Fx. Kalau Fx berarti dx ya. Kalau Ft ya dt gitu kan. Kalau dx ya dx. Hampir sama dengan yang contoh 3.8. Tapi kalau 3.8 kan rata-ratanya makanya jadi kali setengah juga. Cuman kalau nggak ada rata-rata ya udah langsung aja. Berarti rumusnya integral dari Fx-nya. F-nya ini. Nah, ini ada kesalahan yang diterangin doang di sini.
Di sini di dalam modul dibilang contoh 1, 2, 3, 8, 9 adalah diskrit. Memang benar ya 1, 2, 3, 8. Nah cuman 8-nya kan itu sebenarnya continue itu ya. Jadi salah itu. Yang contoh 8-nya itu adalah diskrit. Continue. Tapi di sini bilangnya diskrit. Dan yang variabel random dalam contoh 4, 5, 6, 7, 10 adalah continue. Ini yang 4, 5, 6, 7 memang continue. 4, 5, 6, 7. Ya 4, 5, 6, 7, 8 juga continue ini sebenarnya. Tapi 10 enggak ya. Enggak, 10 itu malah diskrit ya, karena sama dengan contoh 3.9. Ini maksudnya mungkin 11 kali, contoh 11 itu continue. Jadi maksudnya mungkin 4, 5, 6, 4, 5, 6, 8, 7, 8, dan 11 yang continue ya sebenarnya. Contoh. Berarti yang continue adalah 4, contoh 4, 5, 6, 7, 8, dan 11. 10-nya enggak ya. Contoh 10-nya enggak, bukan continue. Karena sama dengan contoh 9 ya, diskrit ya. Masih ada waktu nggak Mas ya? Sedikit aja kali ya. Boleh minta waktu sedikit nggak Mas? Jelasin yang fungsi distribusi halaman 3.16. 10 menit aja paling. Untuk awalan aja. Oke, halaman yang fungsi distribusi Mas, coba dibuka halaman. Fungsi distribusi. Langsung definisi 3.4. Oke. Jadi misalnya nih definisi 4 adalah 3.4, X adalah variabel random. Fungsi distribusi atau fungsi distribusi kumulatif didefinisikan sebagai, nah yang DF ini adalah distribusi function atau fungsi distribusi, CDF adalah cumulative distribution function atau distribusi kumulatif. Jadi ada namanya fungsi distribusi, ada yang namanya fungsi distribusi kumulatif. Nah, fungsi distribusi ini yang DF ini sebenarnya bisa juga dilambangkan dengan F besar ya, Fx itu. Fungsi distribusi adalah Fx besar itu. Bila variabel X variabel random, maka fungsi distribusi Fx dalam kurung X mempunyai sifat Fx dalam kurung X tidak turun atau non decreasing, yaitu Fx dalam kurung X lebih kecil dari Fx dalam kurung Y. Jadi lebih kecil dari sama dengan dari Fx atau distribusi fungsi distribusi dari Y-nya ya, maksud gitu. Jadi X lebih kecil dari Y. Nah, untuk Fx dalam kurung minta teringganya sama dengan 0, sedangkan untuk Fx sampai plus tak teringganya adalah sama dengan 1. Jadi batas minimalnya itu berarti fungsi distribusi adalah paling bawahnya adalah 0, paling atasnya adalah 1 ya, maksudnya gitu. Antara 0 sama dengan 0 sampai sama dengan 1. Artinya intervalnya ya, berarti intervalnya antara 0 sampai 1. Fx dalam kurung X continue dari kanan, yaitu dari limit, nah itu Fx
plus X maksudnya gini. Kalau saya gambarkan ya misalnya nih. Itu sebenarnya juga ada nanti di bawah, digambar di bawah aja. Di bawah aja lagi mas. Jadi ini maksud dengan fx plus h, x plus h. Jadi gambarnya misalnya begini. Ini anggap aja untuk fx ya. Sorry. Ini anggap aja, sorry bukan ini maksudnya. Ini anggap aja x-nya nih. Di sini kalau kita ini adalah misalnya fx-nya gitu. Nah ini fx plus h-nya itu misalnya nih, ini x-nya di sini misalnya nih, ini x. Nah kita tahu kan ini kan fx ini maksudnya adalah turunan sebenarnya. Turunan itu adalah berarti h mendekati 0 dari fx tambah h ya, tambah h. Nah sedang kita tahu turunan itu berarti gradien ya, dari ini gradien, sini kan ini gradien, ini ke bawah kiri gradien atau y per x ya, dy per dx. Nanti dy-nya dan per selisih x-nya ya, misalnya di sini. Nah ini x plus h-nya misalnya untuk yang mana yang gampang. X plus h-nya misalnya saat di sini yang garis ketiga nih. Ini misalnya berarti ini x-nya nih. Nah ini interval h-nya ya, sepanjang h. Jadi dari sini ke sini h ya. Nah ini fx di sini nih, fx sini sama, ini kan fx ya berarti. Yang merah, yang hijau ini fx plus h ya. Jadi di sini adalah x plus h nih. Nah berarti f turunan dari x plus h atau f distribusi itu, fungsi distribusinya f untuk x plus h-nya itu nanti sama dengan, karena limit h mendekati 0, jadi nanti antara nilai peluang di sini sama di sini dianggapnya sama. Artinya tidak beda. Misalnya di sini peluangnya berapa, katakanlah setengah. Di sini di peluang fx nanti misalnya setengah ya, di sini setengah. Berarti nanti sampai fx ini nih akan tetap setengah gitu, sampai fx plus h-nya. Makanya di situ dikatakan jadi fx itu nanti sama dengan f besar ya, x plus h-nya gitu, sama. Karena nanti nilai peluang mulai dari sini nih, garis ini, sepanjang garis yang di sini sampai domainnya x plus h ya, dari x sampai domainnya x plus h, itu nilainya sebenarnya sama nilai peluangnya gitu. Itu fungsi distribusi seperti itu. Nilai fungsi peluang dari fungsi distribusinya sama dianggapnya. Nah lanjutnya langsung teorema 3.4 aja mas. Bentar aja. Nah ini fungsi Px adalah fungsi probabilitas bila dan hanya bila. Nah ini fungsi probabilitas ini maksudnya untuk diskrit berarti. Fungsi probabilitas, kalau ada fungsi probabilitas bahasanya itu berarti untuk diskrit ya. Sedangkan kalau untuk continue itu namanya adalah nanti fungsi densitas ya namanya.
Nah, ini fungsi densitas. Nah, ini fungsi distribusi. Ini fungsi distribusi kontinu ya. Ini fungsi probabilitas untuk diskrit berarti kan. Nah, kalau fungsi probabilitas atau buat diskrit lambangnya adalah Px. Sedangkan kalau untuk fungsi distribusi pada variabel random kontinu adalah F besar X. Dan ini Fx kecil adalah fungsi densitasnya. Jadi berarti Fx itu adalah integral dari fungsi densitas. Bisa diartikan begitu juga. Jadi fungsi distribusi pada variabel random kontinu X atau F besar X itu berarti adalah integral atau wilayah dari fungsi densitas atau F kecil X-nya. Nah, cuman perlu diingat ini walaupun ini batas bawahnya min tata ringga, cuman tetap aja paling bawahnya tadi peluangnya adalah 0 ya. Peluang paling atasnya adalah 1. Jadi mulai dari peluang atas sampai tata ringganya dari X, misalnya anggap aja gini. X-nya mulai dari 1 sampai 2 misalnya. Nah, mulai dari nanti Fx, misalnya anggap aja ini di sini nanti titik Fx, aduh kelihatannya. Anggap aja dari sini nanti mulai dari ini mulai dari 1, interval ini 2. Berarti mulai dari F1-nya nanti sampai di fungsi F2-nya, titik F2-nya. Ini semuanya adalah peluangnya antara 0 sampai 1 ya, gitu maksudnya peluangnya. Peluangnya antara 0 sampai 1, mulai dari start terbawahnya. Nah, selanjutnya sampai tata ringga bagaimana? Itu pun tetap masih sama dengan 1. Karena tadi kan kita dari rumus bahwa ini anggap aja H-nya ya, antara ke sini dari 1 sampai 2 tuh jarak itu adalah H-nya. Berarti ini kan 1 plus H nih. 2 ini berarti 1 plus H itu berarti sama dengan 2-nya kan gitu. X plus H berarti kan gitu. Nah, artinya F plus X, F dari X plus H-nya itu atau 2 itu sama dengan F1. Jadi maksudnya dari ini mulai tetap dari 0 ya gitu. Paling bawahnya 0 peluangnya. Jadi nilai mulai peluang ini nih semuanya seluruhnya sampai terakhirnya ya, sampai limit terakhirnya batasnya, dan seterusnya sampai tata ringga itu jumlahnya. Jadi ini ada berapa peluang, misalnya nanti di sini ada misalnya Fx1, Fx2, Fx3. Ini nanti jumlah peluang-peluangnya adalah dijumlahkan semua, misal ada yang setengah, ada yang sepertiga, ada seperempat ya, hasil dari integral densitasnya misalnya nanti. Itu adalah sampai sini adalah semuanya daerahnya adalah luasnya sama dengan 1, dan seterusnya sampai tata ringga pun adalah 1 dengan batas paling bawahnya 0. Kira-kira sementara itu begitu dulu ya pemahamannya. Kalau enggak sedikit lagi nih boleh yang contoh gambarnya mungkin lebih jelas nanti di situ. Contoh gambarnya di bawah lagi. Ini di bawah. Nah, ini gambarnya seperti ini nih. Kan sama-sama nih. Nah, ini 1 terus kan. Jadi sampai tata ringga. Jadi ini
akan sampai mencapai tak terhingga, jadi maksudnya gitu grafiknya. Untuk peluang fungsi kontinunya variabel random continue ini nggak akan sampai x-nya tak terhingga ya, ini berarti sampai x-nya tak terhingga di sini. Dia akan bernilai nggak lebih lewati dari 1, artinya nggak mungkin ke sana kan gitu. Akan terus sama dengan 1 gitu. Nah, peluang integral-integral yang di sini x1 x2-nya kalau dijumlahkan berarti juga sama dengan 1 nanti. Jatuhnya begitu. Nah, ini sampai tak terhingga, minta terhingga itu berarti tetap aja dia nilainya dianggapnya walaupun sampai minta terhingga nih min x-nya dianggapnya tetap nilainya dari 0 nanti peluangnya. Ya, begitu. Kak, boleh tanya, kalau misalnya dibilangnya batasnya dari 2 gitu misalnya, dari 2 sampai berapa itu tetap kita pakai 0 juga Iya, atau batas paling bawahnya bawah dari 2? ya gini, paling bawahnya berarti kan dari minta terhingga sampai x gitu kan ya. Iya. Nah, nanti itu mungkin kalau sekarang kita jelaskan waktunya nggak sempat. Tapi karena wilayahnya dari minta terhingga ya seperti gambar tuh, seperti gambar ya. Kan wilayahnya sampai tak terhingga tuh. Gambar menurut gambar ini yang ini, ya kan? Iya Kak. Nah, nanti misalnya mulai ada x kan ini, ada x di sini. Misalnya mulai dari sini ya, ada x ini. Wilayah x ini ada mulai dari x1-nya deh anggap aja. Sampai interval x2 misalnya. Ya. Jadi nanti yang dijumlah adalah antara minta terhingga batas bawah minta terhingga dulu sampai batas x ya. X1 ya. Iya, gitu. Oh, baru nanti ditambah gitu Kak. Sama seperti yang dikatakan di rumus itu ya. Seperti di rumus yang sebelumnya. Yang di bawahnya lagi itu ada tuh di bawahnya lagi, coba bawain lagi deh Mas sebentar. Itu kan penjelasan adalah, nah itu kan penjelasan ada ya, itu gambarnya juga ada. PX nggak bawa lagi Mas, bawa lagi. Nah, PX di mana lebih kecil sama dengan X-nya, X itu berarti kan tadi intervalnya dalam interval ya. Kalau dalam gambar itu yang gambar yang ini nih. Dalam gambar yang ini ya. Itu berarti ada interval X-nya tuh ya. Ini kan hanya nih. Berarti ini X1, di sini X plus H ya kan. Artinya berarti kalau dia mulai lebih kecil dari X-nya, artinya dari kecil dari X-nya di sini, misalnya ini mulai X-nya nih, intervalnya. Nah itu berarti fungsi distribusi fx-nya adalah dari minta terhingga sampai x-nya gitu. Sedangkan x ini nanti adalah dari A sampai B. Ya nanti kalau untuk lebih lanjutnya boleh nanti kita kenapa bisa jadinya malah jadinya A sampai B aja yang dihitung gitu kan. Gitu. Iya. Dan ini soalnya ada proses seperti kalkulus juga ya gitu. Dimana nanti proses dari minta terhingga sampai X-nya itu bisa bernilai 0 ya gitu, anggap aja gitu. Oke Kak. Karena kita mulainya di 0 batas bawahnya peluang. Ya ini aja pakai peluang rumus ini aja nih kan udah ada nih. Sementara ini ya nanti saya mungkin pada pertemuan besok nanti saya lebih jauh maksud lebih jelasnya gitu. Oke Ini Kak. pakai batas integral itu aja. A sampai B-nya aja apabila diketahui ya. Atau boleh nanti lihat-lihat dari konten-konten yang ada
dari penjelasan saya ini kan bisa dikembangkan, bisa nyari-nyari lagi lebih detailnya gitu. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi. Oke, makasih ya. Oke, Kak, makasih. Sama. Oke, teman-teman semuanya, maaf nih ya, kita masih banyak kekurangan sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan juga ada yang sedikit ada manfaatnya lah. Kalau ada kesalahan dari saya, mohon dikoreksi nanti. Dan mohon minta maaf juga sebelumnya karena keterbatasan saya juga. Oke, sekian saya akhiri saat ini ya, malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Denny. Sama-sama.